Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul siyam. Wassalatu wassalamu ala khairil imam wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Aptisi Jawa Barat dan juga Rektor Universitas Pasundan, Pangersa Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Yusuf SP, MSI, Mkom, AIPU, seluruh pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Jawa Barat yang sama-sama hadir pada kesempatan ini, seluruh jajaran tim Sevima yang sudah berjejaring dengan ibu bapak sekalian dan perguruan tinggi di negeri tercinta ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, Tuhan Maha Pengatur, yang menurunkan rezekinya begitu banyak tiada dapat kita ukur. Rahmat dan salam semoga dilimpahkan pada hari ba'an alam Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menyelamatkan umat manusia minad dhulumati ilan nur. Nabi yang begitu mencintai kita semua sampai detik-detik akhir hayatnya, tidak ada yang dipikirkan oleh beliau kecuali umatnya. Termasuk ketika memberlakukan syariat ajaran Islam penuh dengan pertimbangan, bukan dengan ukuran pribadi beliau, tetapi ukuran kemampuan umatnya hingga di akhir zaman. Sehingga ketika datang 3 orang sahabat menghadap kepada baginda Nabi dengan tujuan ingin mengungguli ibadahnya Nabi, 3 orang sahabat ini menyatakan sikapnya yang sangat baik menurut ukuran kita. Seorang sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, kami ingin mengungguli ibadahmu dengan cara berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka puasa." Sahabat kedua menyatakan, "Ya Rasulullah, kami ingin mengungguli ibadahmu dengan cara sholat malam dan tidak akan pernah tidur setiap malam." Sahabat ketiga tidak mau kalah. Sahabat ketiga ini menyatakan di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, untuk mengungguli ibadahmu saya tidak akan menikahi perempuan secantik apapun perempuan itu, walaupun rambutnya terurai bagaikan sutra, hidungnya mancung bak Lady Diana, senyumnya merkah bak Mona Lisa, dadanya lebar bagaikan parabola, pinggulnya seksi bak biola, sampean jabrag jika tukang main sepak bola. Secantik apapun perempuan itu tidak akan aku nikahi, semata-mata ingin mengungguli ibadah Rasulullah Muhammad SAW." Apa sikap Nabi? Merah pada muka Rasulullah. Di hadapan 3 sahabat ini beliau menegaskan, "Inni la akhsakum mu'atqakum billah, lakin asum wa uftir, wa usolli wa arkud, wa atajja wa junisa, faman rogiba an sunnati falaysa minni." Sesungguhnya kata Nabi, aku yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah, tapi aku puasa, aku pun berbuka puasa. Aku sholat malam, tapi aku pun istirahat malam. Dan aku pun menikahi perempuan. Siapa yang beribadah tidak sesuai dengan contohku, kata Nabi, maka itu tidak termasuk umatku, kata Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga puasa yang kita laksanakan atau ibadah Ramadan yang kita laksanakan, Al-Quran hanya menyebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Syariat ini dilaksanakan dan juga dilaksanakan oleh umat-umat sebelum kita. Maknanya ada 2. Pertama, supaya tidak merasa saum ibadah yang istimewa ini hanya kita yang melaksanakannya. Malahan justru yang kedua, umat sebelum Rasulullah saumnya lebih berat. Prof. Edi, kalau puasa ini dalam bahasa Sanskerta disebut upawasa, mendekatkan diri kepada Zat yang Maha Kuasa. Dan Quran menyebut puasa dengan 2 ungkapan, siam dan saum. Siam terulang pada ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Kemudian saum diungkapkan oleh Sayyidatina Maryam sebagai salah satu contoh puasa sebelum kita. "Inni nadartu lirahmani sauman." Aku berjanji kepada Tuhan yang Maha Rahman, sauman untuk saum.
Siam dan saum itu, kalau siam cenderung fikhiyah, kalau saum cenderung sufiyah yang lebih berat. Maknanya sama, al-imsaku anil muftirat, menahan dari hal-hal yang membatalkan. Hanya secara fikih hal yang membatalkan puasa itu makan, minum, hubungan suami istri yang sengaja di siang hari. Tapi saum yang dilaksanakan oleh Sayyidatina Maryam ketika diomongin oleh masyarakat sekitarnya karena hamil sampai melahirkan bayi tetapi tidak diketahui siapa ayah dari bayi itu, Sayyidatina Maryam tidak membalas omongan dengan omongan, ocehan dengan ocehan, tetapi saum. Saumnya bukan hanya saum tidak makan dan minum, tetapi saumnya saum tidak berbicara. Kita rasakan berat saum menahan tidak makan dan minum, tetapi saya yakin menahan tidak berbicara jauh lebih berat. Karena itu Allah anugerahkan alat bicara itu pada asalnya hanya satu mulut. Alat ngomong itu hanya satu hanya satu mulut. Alat komunikasi memang banyak, tetapi alat ngomong untuk melakukan phonological decoding itu hanya satu mulut. Tetapi mata kita dua, telinga kita dua, tangan kita dua, kaki kita dua. Seharusnya lebih banyak melihat, memperhatikan dibanding berbicara. Banyak menjadi pendengar dibandingkan berbicara karena telinga dua. Banyak melakukan hal-hal yang produktif karena tangan dua, kaki dua dibandingkan berbicara. Tetapi terkadang mulut yang satu ini mengalahkan tangan, kaki, telinga, mata yang dua. Maka ada syariat saum yang dicontohkan Al-Quran, dilakukan oleh Sayyidatina Maryam. Saumnya tidak berbicara. Kalau kita turunkan dalam falsafah kesundaan, yang relevan dengan saum berbicara ini, saum model ngarepok. Nah, ini supaya tidak berantem. Suami istri, kalau suami pok, istri rep. Bapak-bapak, kalau istrinya pok, suami rep. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Akan melebar masalah kalau suami pok, istri juga pok. Nah begitu, tidak ada yang jadi pendengarnya. Demikian pula ketika jadi pimpinan. Kalau anak buah pok, pimpinan yang repnya menyimak, memperhatikan, mendengar aspirasi. Tetapi sebaliknya, ketika pimpinan pok, maka anak buahnya mesti rep, menyimak, memperhatikan apa harapan, keinginan yang diharapkan oleh pimpinannya. Dengan begitu, maka ilmu komunikasi klasik yang diajarkan dengan teori stimulus respon itu akan lahir respon-respon yang positif. Dengan lahirnya respon yang positif, maka guru akan enak ngajarin muridnya. Orang tua akan nyaman menasehati anak-anaknya. Pimpinan akan tenang ketika memberikan instruksi pada anak buahnya. Nah, model dunia ketiga itu ternyata model telinganya tipis, kurang mau mendengar, pengennya didengar. Karena itu Al-Quran memberikan prinsip-prinsip komunikasi. Ada 8 prinsip komunikasi. Yang pertama, ketika orang tua pada anaknya, diurai jelaskan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Qaulan sadidan itu adalah persuasif, edukatif. Nasihat orang tua dan pengajaran orang tua, guru pada murid-muridnya. Prinsip komunikasinya adalah qaulan sadida. Tapi anak pada orang tuanya, murid pada gurunya, Allah urai jelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qaulan karima. Qaulan kariman adalah bentuk kata-kata dari anak pada orang tuanya, murid pada gurunya. Bawahan pada atasan, qaulal layyina, kata-kata yang diplomatis. Tetapi sebaik-baiknya perkataan ada 2. Pertama, qaulan baligha, kata-kata yang komunikatif. Dan sehebat-hebatnya perkataan qaulan sakila. Qaulan sakilan itu kata-kata yang berbobot, kata-kata yang berkualitas, kata-kata
yang diinterpretasi dalam budaya Sunda itu saciduh metu saucap nyata. Ketika dilanggar kata-katanya akan mengandung karma. Dulu ada kata-kata pamali. Dan kata-kata itu hanya dimiliki oleh sang komunikator. Komunikatornya kata Al-Quran melakukan 2 aktivitas spiritual, yaitu qiyamul lail dan talil Quran. Jadi ibu bapak yang jadi guru, ibu bapak yang jadi orang tua atau jadi pimpinan akan memiliki kata-kata berkualitas, kaulan sakilan. Ketika dilanggar akan mengandung karma bagi pelanggarnya siapapun kalau melakukan aktivitas spiritual, yaitu qiyamul lail ditambah dengan talil Quran. Atau orang tua dulu menyebutnya yang ideal akan punya kaulan sakilan itu daek kurucileh kentel pejit. Nah, ini kurucileh itu rajin sholat malam. Insya Allah semuanya rajin sholat malam kalau bulan Ramadan, amin ya robbal. Nah, itu padekan karena akan melaksanakan taraweh. Walaupun taraweh sering dipelesetkan Pak Rektor tarasawareh katanya begitu. Seperti UTS, ujian tarasawareh. Karena sawareh lagi melaksanakan sawareh tidak. Kaulan sakilan itu ada dimiliki oleh mereka yang qiyamul lail, kurucileh, kentel pejit, rajin berpuasa. Nampaknya mengapa kita rasakan kaulan baligho lebih banyak dibandingkan dengan kaulan sakilan? 1, sudahkah kita membenahi qiyamul lail kita? Sudahkah kita membenahi saum-saum sunnah yang kita laksanakan? Alhamdulillah puasa Senin Kemis teh tamat bulan Ramadan mah. Unggal Senin jeung Kemis ge puasa. Nah, karena ngahiji jeung puasa Ramadan. Yang kedua, selain qiyamul lail, kemudian talil Quran, saum, sudahkah kita memiliki basis keikhlasan yang tinggi? Kalau kita belajar kepada para masyayikh, penyebar ilmu, jauh sebelum perguruan tinggi ada, sebelum pesantren-pesantren ada, para alim ulama jebolan dari Saudi Arabia pulang ke Indonesia, mereka punya reputasi ilmuwan bertaraf internasional. Contoh yang terkenal saja, kita punya ulama Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu asli orang Tanara Banten, etniknya Sunda, bertubuh kecil. Karena itu kalau pakai pakaian gaya Arab nampak tidak pantas. Beliau bahasa Arabnya hebat, tetapi kalau mengucapkan bahasa Arab, logat Sundanya masih berasa. Sehingga sering ditertawakan oleh para masyayikh Arab. Karena sering ditertawakan, maka Syekh Nawawi Al-Bantani jarang berbicara di forum-forum penting. Karena jarang berbicara, maka beliau banyak menulis. Ratusan kitab dilahirkan dari karya tulis beliau. Jauh sebelum kita dituntut untuk nulis di jurnal bereputasi internasional. Orang Banten sudah biasa, bukan hanya jurnal, nulis buku malahan, Pak. Dan yang hebat, Pak, nulis buku di Timur Tengah, para masyayikh itu hasil musabakoh atau diperlombakan, lomba karya ilmiah. Selesai itu diseleksi oleh Grand Syekh, senior masyayikh. Sebelum dicetak bukan hanya dilakukan editing dan proofreading, diskusi pracetak, tetapi didekatkan ke Sungai Nil. Sampai di Sungai Nil, buku yang akan dicetak itu dihanyutkan ke Sungai Nil. Kalau dibawa oleh Sungai Nil, maka tidak jadi dicetak. Atau hanyut ke dalam Sungai Nil, maka tidak jadi dicetak. Hanya naskah yang bertahan, apalagi sampai nyamperin ke penulisnya, naskah itulah yang dicetak. Jadi turnitinya luar biasa. Kalau karya-karya kita sebelum dicetak, Pak, dibawa dulu jangan ke Sungai Nil terlalu jauh. Ke Citarum misalkan ke sana. Ini makalah atau naskah jurnal atau buku sebelum dicetak istihoroh dulu. Kalau maslahat ini tidak akan tenggelam, kalau tidak maslahat tenggelam. Insya Allah karya kita tenggelam semua. Energi keikhlasannya yang berbasis pada kekuatan imateri, keikhlasan menulisnya itu menyebabkan kertas yang berat itu tertahan di atas Sungai Nil. Maka kemudian dicetak dan disebarluaskan. Tidak heran karya-karya beliau itu melegenda sampai sekarang. Banyak ahli ilmu nahwu, tetapi tidak ada yang mampu mengalahkan kitab kecil bernama Kitab Jurumiyah. Banyak profesor ahli fikih, tetapi tidak ada yang mampu mengalahkan buku kecil fikih bernama Safinatun Najah. Basis keikhlasan. Kalau kita sudah ikhlas, maka apa yang dikeluarkan akan membekas pada kognitif
afektif, dan psikomotornya. Wujud keikhlasan berikutnya, kita punya ulama. Kalau di daerah Purwakarta itu ada ulama namanya Mamak Sempur. Kalau ke arah selatan kita mengenal ada ulama namanya Mamak Rende. Masuk ke jantung kota Bandung, tepatnya di Cimahi, di kota Cimahi ada Mama yang dikenal dengan Mama Ciung Wanara atau Mama Cibabat. Menulis 30 juz tafsir Al-Quran. Otomatis kalau menulis tafsir Al-Quran, beliau hafal 30 juz Al-Quran, hafal ribuan hadis, faham dengan kaidah-kaidah lugawi, 30 juz. Berbahasa Sunda tapi tulisannya huruf-huruf Arab atau Arab Pegon. Tapi tidak mengenalkan siapa nama pribadinya, malah dikenal Mama Ciung Wanara, Mama Cibabat, Mama Cibangkono. Lebih terkenal nama daerahnya dibandingkan nama pribadinya. Ini sosok yang ikhlas, tidak punya kepentingan mengenalkan namanya karena dia sibuk mengenalkan nama Allah. Tidak terpampang wajah pribadinya karena tidak punya kepentingan mengenalkan wajahnya. Dia sibuk mengenalkan wajhullah, wajah Allah. Ilmiah kita kadang-kadang kita pamer referensi. Padahal kalau pamer referensi menyebutkan judul buku dan para penulis, tukang buku koleksi hafalan judul bukunya pasti lebih banyak dibandingkan para akademisi. Kadang-kadang kita pamer angka-angka yang ditampilkan, padahal permainan angka-angka itu sangat boleh jadi multi interpretasi. Sehingga yang keluar kaulan baligho tetapi kaulan sakila kurang kita miliki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin belajar pada satu universitas yang disebut sebagai Sahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Ramadan ini kadang disebut sebagai Universitas Ilahiyah, Universitas Ramadan. Kita ingin mencoba bercermin pada Universitas Ramadan untuk memperbaiki universitas yang kita menjadikan lapangan jihad di dunia ini. Karena jihad itu bisaifi wal mujahadah. Jihad itu dengan pedang tapi juga dengan pena. Para ilmuwan jihadnya dengan pena, tidak usah ngangkat senjata. Apalagi berangkat ke Palestina, pasti kadikuge kalah ke asup angin, Pak. Tidak bisa berperang. Jihadnya kita adalah dengan pena. Yang punya kekuasaan, penanya lebih sedikit karena cukup dengan paraf dan tanda tangan. Kalau dosen biasa seperti saya, jihadnya tentu harus berjilid-jilid dengan buku, bahkan dengan jurnal. Sampai teman saya nyindir, sekarang mau jadi guru besar, kudu rada diganti tah. Iya karena budua, iya karena jurnal begitu. Nah, jurnal sekarangnya di sasaran kita. Untung pangersa Prof tos jantan guru besar. Yang sekarang itu perjuangannya harus lebih panjang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laksana sebuah universitas. Ramadan ini memenuhi unsur-unsur keuniversitasan. Pertama, sebuah universitas mesti ada peserta didiknya yang disebut mahaknya siswa. Yang belajarnya kuliah bukan juz'iyah, yang dipelajarinya metode fikir bukan hasil pikir, supaya menghasilkan pemikir-pemikir baru di masa yang akan datang. Jadi kalau kuliah menyampaikan hasil pikir masih juz'iyah parsial, tidak akan melahirkan mujtahid baru. Siapa peserta didik Universitas Ramadan ini? Terpilih, terseleksi sebagaimana peserta didik akan masuk ke sebuah universitas. Mereka muslimin muslimat. Karena yang tidak beragama Islam tidak bisa jadi peserta Universitas Ramadan. Sudah Islam harus balik, berakal, sehat pula, baru bisa mendaftarkan diri jadi peserta didik Universitas Ramadan. Sehingga pada daftar ulang dihimbau oleh Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, bukan hanya muslim tapi harus mukmin, baru bisa menjadi peserta didik Universitas Ramadan. Buku pedoman akademiknya apa? Buku pedoman akademiknya ada dua, Al-Quran dan empirisasi Al-Quran, yaitu sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Siapa guru besarnya? Allah Rabbul Alamin. Ini yang dinyatakan as-saumu li wa ana azzibihi. Saum itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Apa mata kuliah yang disajikan? Mata kuliah yang disajikannya adalah saum di siang hari dan malamnya qiyamul lail. Saum sedikitnya ada 3 level mata kuliah saum. Level pertama, level syariat.
Syari itu berarti jalan, tetapi jalan dalam arti identitas. Maka kalau kita bertemu dengan orang Arab di Saudi, dia bertanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa halak akhi? Bagaimana kabarnya? Khair, baik. Fen entasakan, di mana kamu bertempat tinggal? Kita akan jawab, ana askunu pisari Jenderal Sudirman umpamanya. Saya bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman. Sari itu berarti jalan, tetapi jalan dalam arti identitas. Maka saum syariat itu adalah saumnya memenuhi standar minimal ajaran Islam, menahan haus dan lapar serta hubungan syahwat sejak imsak sampai adzan maghrib. Nah, ini sebetulnya yang ditunggu-tunggu, bukan ceramah saya dan juga sambutan dari guru besar, dari profesor kita. Yang ditunggu itu sore ini adzan maghrib sebetulnya. Itu yang paling favorit. Dan kita akan menuju akan adzan maghrib lebih cepat lagi. Amin ya robbal. Wah, aminnya kencang jika nanti hayang buru-buru ya tanah. Anu teu amin kau mau geus leuleus pisan eueuh tanaga. Tapi hatena mah sarua heueuh bener ieu kadinya cenah. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini standar minimal. Terpenuhilah syariat Islam dengan melaksanakan saum model tadi. Tapi dalam bahasa Arab, jalan yang dalam arti aktivitas tidak disebut syari, tetapi torik. Maka kalau kita berjubel Prof di pintu Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kalau berjubel kita ingin keluar, orang Arab suka teriak, torik, 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 torik. Sanes budak teh. Torikun, jalan. Yang tadi syari juga jalan, tapi identitas. Yang kedua torik juga jalan. Torik itu jalan, tapi aktivitas melangkahkan kaki ke depan. Maka saum yang kedua level torikoh, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala secara signifikan. Saumnya bukan hanya terkonsentrasi tidak makan minum dan mengendalikan syahwat, tetapi seluruh panca indranya berpuasa. Berlakulah filsafat nana. Nalika saum teh tarasa ucap-ucapna lamun lain ucapeunana, tarasa tinggal-tinggalna lamun lain tingalieunana, tarasa denge-dengena lamun lain dengeunana. Itu saya menyebut dengan filsafat nana. Kalau sudah seperti itu, ini torikoh. Puasanya bukannya identitas, tapi puasanya menjadi aktivitas menuju Allah. Karena menurut Majid Majidi, sutradara berkebangsaan Iran, kita tidak cukup mengenal Allah, tapi harus dekat dengan Allah. Kalau kita hanya mengenal Allah, maka secara langsung ataupun tidak langsung memposisikan Allah itu sebagai tokoh fiksi, tokoh dalam sebuah cerita film dan sinetron, tokoh yang dikenal gagah perkasa, tetapi tidak pernah kita dekatinya. Mungkin dulu zaman layar tancap, Ibu Bapak sekalian, siapa yang tidak kenal dengan Barry Prima, Adven Bangun, Dono Kasino Indro? Tokoh-tokoh itu kita kenal betul. Jawara-jawara itu kita kenal betul. Bagaimana kekuatannya kita kenal betul. Tetapi kita tidak dekat. Kalau kita hanya mengenal Allah melalui al-asma'ul husnanya, maka kita hanya memposisikan Allah sebagai tokoh fiksi, tokoh yang dikenal gagah perkasa, hebat, pemberani, al-khaliq pencipta, al-musawwir pembentuk, ar-rahman ar-rahim pengasih dan penyayang. Kalau tidak didekati hanya kenal. Maka harus dekat dengan Allah. Karena kita hanya kenal Allah tetapi tidak dekat dengan Allah, maka kebutuhan spiritualitas kita akan kehadiran zat ilahiyah tidak ada. Itu menjadi tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi, meskipun bertuhan tetapi resah, gelisah dan melakukan pelanggaran ajaran Tuhan, Allahnya tidak hadir di dalam relung hati dan jiwanya. Ini yang dulu dinyatakan Al-Hujurat ayat 14. Ketika orang-orang Arab Badui berkata, amanah, aku beriman kepada Allah, tetapi ditolak oleh Al-Quran, belum beriman, baru aslamna, baru tunduk dan patuh pada ajaran Allah. Walama yadkhulil iman fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hatinya. Kalau iman sudah masuk ke dalam hati, tandanya ada dua. Pertama, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ada ketenangan hati karena hatinya penuh zikrullah. Tanda yang kedua, ketika disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya. Adakah getaran hati ketika disebut nama Allah di hati kita masing-masing? Atau belum? Atau tidak? Can pernah pisan moal jika nama. Ini masih membutuhkan perjalanan panjang. Ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, mata kuliah ini memiliki keutamaan. Ada dua keutamaan sedikitnya dalam satu redaksi hadis.
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa dan kesalahan. Dalam satu redaksi hadis, li shaimi farhatani, bagi yang mengenyam mata kuliah saum di Universitas Ramadan ini akan diberikan doa kebahagiaan. Farhatun indal iftar, bahagia ketika berbuka puasa. Wa farhatun indal liqa'i rabbih, bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya. Maknanya ada dua. Indal liqa'i rabbih sama dengan indal liqa'illah, kelak kita di surga royan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tetapi karena menggunakan indal liqa'i rabbih, robbayu rabbi tarbiyatan, bagi shaimin dan shaimat kebahagiaan yang tiada tara adalah menemukan aturan-aturan Allah. Kita mau ke Mercure, kalau tidak ada Google Map yang menuntun kita ke sini, mungkin bisa nyasar kemana-mana. Begitu ada Google Map spesifik diarahkan ke sini, maka kita bertemu langsung dengan alamat yang kita tuju. Shaimin shaimat itu diberikan Google Map menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mata kuliah kedua qiyamul lail atau salat tarawih yang kita laksanakan. Semacam tugas akhirnya. Kalau S1 ada skripsi, S2 ada tesis, S3 disertasi yang sama-sama sudah ibu bapak laksanakan itu sebagai tanda mengerjakan tugas akhir di sebuah universitas atau perguruan tinggi. Dan tugas akhir Universitas Ramadan itu zakatul fitri, zakat fitrah. Zakat fitrah itu beda dengan zakat mal. Takaran dan ukurannya sama. Mau orang kaya, orang setengah kaya, orang yang kaya banget, ukuran yang dikeluarkannya sama, waktu mengeluarkannya juga sama. Seperti pengerjaan skripsi, tesis, disertasi. Mahasiswa yang pintar mengerjakan tugas yang sama, yang setengah pintar juga sama, yang biasa-biasa juga sama. Tidak karena ini mahasiswa S1 tapi sangat pintar, tidak skripsi, disertasi, sama-sama. Itu zakatul fitri, zakat fitrah. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum bihi wa tuzakkihim wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum, dalam Quran surah At-Taubah. Dan akan diwisuda, Pak. Ada rencana Unpas itu akan kembali wisuda dengan ribuan wisudawan di Sabuga. Sama, Universitas Ramadan juga akan mewisuda peserta didiknya. Kapan diwisudanya? Pada tanggal 1 Syawal. Ada indoor di masjid, ada yang outdoor di lapangan, dan itu dipersilahkan menurut ajaran Islam. Nabi pernah sholat di Masjid Nabawi. Sholat Idul Fitrinya pernah di lapangan sampai dikenal dengan peristiwa Gomamah. Wa yustasqal Gomamu, Masjid Gomamah, bukti sejarahnya. Di wisuda. Bagi yang lulus berhak meraih predikat takwa. La'allakum tattaqun, semakin kuat melaksanakan perintah Allah, semakin hebat menjauhi yang dilarang Allah, dan dia punya karomah. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang mulia di sisi Allah, orang yang akram, yang punya karomah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Tetapi yang nilainya di atas rata-rata, saumnya sempurna, qiyamul lailnya sempurna, iktikaf, menghatamkan Qur'annya dan seluruh ibadahnya sempurna, bukan hanya meraih gelar takwa, mumtaz kamlaud, yaitu Idul Fitri, kembali kepada kesucian dirinya. Bagikan bayi baru lahir ke dunia tanpa noda dan dosa. Bayi lahir ke dunia tidak bawa makanan, tetapi fitrah Allah titipkan air susu ibu yang bisa dikonsumsi selama 2 tahun. Bayi tidak selamanya sehat, kadang-kadang sakit, jangankan punya penyakit yang berat. Ketika bayi itu flu dalam keadaan fitrah, ibunya tidak jijik, tempelkan bibir, diisep ingus bayi sampai pindah ke mulut ibunya. Karena kita akademisi tentu ini fenomena yang membuat penasaran secara ilmiah. Ngapa Bu ngisep ingus bayi, apa enggak jijik? Ibu itu menjawab, enggak, sama sekali tidak jijik, karena ini tanda cinta ibu untuk anaknya. Di penelitian kan masih ada second opinion. Kalau ibu ngisep ingus bayi karena landasan cinta, apakah ibu masih cinta dengan suami ibu? Ibu itu menjawab, anak ini buah cinta dengan suami saya. Tentu begitu cinta saya kepada suami saya. Kalau sama-sama cinta, kira-kira suaminya ingusan, mau diisep, diperlakukan seperti ke bayi atau tidak? Kira-kira ibu yang hadir di sini saja. Ingusnya sama, cintanya sama, tetapi yang ini fitrah, yang ini sudah tidak fitrah, tidak diperlakukan sama. Nah, karena itu kita begitu rindu Idul Fitri, kembali kepada kesucian diri. Dan itu nilai kamlaudnya bagi so'imin so'imat yang mengenyam pendidikan Universitas Ramadan. Tetapi sayang ibu bapak sekalian,
Ada sebagian yang diwisuda lulus meraih predikat takwa, mumtaz kam laud Idul Fitri, tetapi sebagian lagi drop out, Pak. Siapa mereka? Mereka yang digambarkan oleh Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari saumnya kecuali hanya punya kenangan lapar semata, haus semata, dan qiyamul lailnya hanya bernilai begadang saja. Nah, ini drop outnya. Jadi kita mengkhawatirkan di universitas kita masing-masing ada mahasiswa yang drop out, dan kita pun harus khawatir jangan-jangan saum hari ini kita juga drop out di sisi Allah, tidak diwisuda pada tanggal 1 Syawal. Bapak Ibu sekalian, ilustrasinya sederhana. Ada dua makhluk yang berpuasa yang patut kita renungkan, ada ulat dan ular. Ular sebelum berpuasa sangat menakutkan atau mematikan. Begitu berpuasa dia diam, tidak kemana-mana, tidak makan minum, bahkan tidak bergerak, tanda ular sedang berpuasa. Bandingkan dengan ulat. Ulat makhluk walaupun tidak mematikan tetapi menakutkan, sebagian menyebutnya menjijikkan. Tapi begitu ulat berpuasa, tidak makan, tidak minum, berdiam diri di pohon, di daun, terus menyempurnakan puasanya, berubah menjadi kepompong, terus menyempurnakan puasanya, berubah jadi kupu-kupu. Banyak orang takut dengan ulat, tetapi tidak takut lagi dengan kupu-kupu. Begitu hinggap di depan taman rumah kita, semakin memperindah taman dan menyejukkan. Begitu hinggap di daun pintu, kata ibu-ibu, Nyai ibang sing bersih, dang dos sing rapih, sakedap deui bakal aya anu narosan. Nya we geus sore teh datang orang Tasik nagih hutang. Saum ular adalah tipikal soimat yang drop out. Saum yang meraih predikat takwa dan Idul Fitri dicontohkan saumnya ulat. Mudah-mudahan semua ini meraih saum yang tipenya tipe ulat, bukan tipe ular. Tentu saumnya masyarakat awam begitu mudah dan murah. Tetapi saya paham betul saumnya pimpinan perguruan tinggi, saumnya para dosen, para profesor apalagi akan lebih berat dibandingkan saumnya orang biasa. Kalau saya dosen, saumnya hanya saum saja. Tapi saya yakin Pak Rektor bukan saum sebatas saum, ngemutan THR pasti. Dan itu adalah jihad yang besar juga, Pak. Jadi mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, baik secara pribadi saum, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, i'tikaf dan seluruh ibadah lainnya, menjadi nilai tambah sekaligus pembuktian untuk menguatkan iman kita kepada Allah. Tetapi saum-saum seperti yang kita laksanakan ini sedang membaca ayat-ayat dalam kitab kehidupan dengan sefima dan memikirkan masa depan kampus, masa depan anak bangsa, ini tidak kalah pahalanya dibandingkan dengan ibadah ritual yang kita laksanakan. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Saya punya ijazah dari guru almarhum Akbarullah Kiai Haji Ahmad Dimyati. Jamaah beliau tidak berhenti-henti, pengajian beliau tidak berhenti-berhenti, muridnya banyak terus. Saya ingin izin Pak Rektor dan juga keikhlasan Ibu Bapak sekalian, kita sama-sama membaca doa ini dengan harapan dan keyakinan Ibu Bapak tidak akan pernah kekurangan punya murid, kampus Ibu Bapak tidak pernah kekurangan peminat. Selain usaha yang dilakukan secara lahiriah, ini adalah usaha batiniahnya. Kita akan sama-sama bacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksir amwali lizadil ibadati walijadi ziyaratil haramaini ma'azaujati wa auladi wa aksir talamidi listiqomatin fi qaryati wasakhir li jami'a makhluqatika kama sakharta fir'auna li Musa alaihi salam walayil li qulubahum kama layangta al hadida li Dawuda alaihi salam. Al-Fatihah.
Sekian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala hilap dan kesalahan. Bukan ngajarin Itik berenang, tetapi Itik sedang belajar berenang untuk dirinya sendiri. Tadi beberapa pantun sudah disampaikan oleh pembicara sebelum saya. Saya ingin mengakhiri tausiah ini dengan pantun. Lain kali lain ketepian, semboja bertemu kumbang pemadu. Lain kali lain kesempatan, bertemu dengan akang si manis madu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.